Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada acara Edu Talk Show. Tema kita kali ini masih seputar zina. Zina menghancurkan masa depan dan hidupmu. Silahkan Pak, sedikit ulasan. Terima kasih Mbak Nusa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat ketika itu tahun 2010, ketika saya dalam perjalanan menuju ke kota Cilegon, Banten. Di sela-sela istirahat sambil menunggu seseorang, saya menyalakan radio di saat itu. Kemudian yang terdengar di sana adalah suara dari Ustadz Yusuf Mansur yang beliau sedang menjelaskan tentang bahayanya berzina. Beliau menjelaskan bahwasanya zina itu nanti bisa menghapus rezeki seseorang. Beliau mengutip satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa atsama. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya bagi orang-orang yang berzina di dunia ataupun di akhirat, dia akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama orang yang melakukan zina itu belum bertobat, maka niscaya baginya kehidupan yang sempit. Satu contoh, beliau mengibaratkan seperti ini. Kelamin laki-laki itu dianggap sebagai kuncinya, sedangkan kelamin perempuan itu gemboknya. Ketika orang itu berzina, maka dia masukkan kunci ke dalam gembok yang salah. Zina dia paksakan agar gemboknya terbuka, akan tetapi apa yang terjadi? Kunci itu akan menjadi patah. Kalau kunci sudah patah, maka kehidupan pun akan menjadi patah, rezeki pun akan menjadi hilang. Maka jangan pernah coba-coba untuk mendekati zina. Jangankan zina, mendekatinya saja pun tidak boleh. Lalu bagaimana kalau cuma sekedar pacaran? Gampangannya gini deh. Rumah itu terkunci, pintu itu yang ada kuncinya adalah perempuan dan laki-laki adalah kuncinya. Kalau pacaran, kita masuk ke dalam rumah orang, mau masuk ke rumah orang, kita paksakan masuk dan kunci. Tiba-tiba begitu kita coba buka susah, baru sadar, oh ini bukan kuncinya. Kemudian kita pindah lagi, pacaran lagi sama orang lain, kayak gitu lagi. Lama-lama kunci akan menjadi rusak. Meskipun tidak patah, kunci itu akan jadi rusak. Artinya apa? Kunci rizki kehidupan dunia kita itu sudah menjadi rusak. Kalau berzina, patah. Kalau sudah patah, diberesin. Bagaimana cara membetulkannya? Dengan cara bertaubat dengan taubatan nasuha. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, apa sih yang menyebabkan terjadinya perzinahan? Yang menyebabkan terjadinya perzinahan itu banyak faktor. Yang pertama adalah lemahnya iman. Ketika orang itu memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat, maka dia tidak akan pernah bisa diganggu oleh setan, tidak pernah bisa dirayu oleh setan untuk melakukan perzinahan. Yang keduanya yaitu kemiskinan. Kadzal fakru ayyakuna kufron. Kadang kemiskinan itu menyebabkan orang kufur. Banyak pelaku-pelaku prostitusi, pelacuran, dia itu melacur dikarenakan gara-gara kurangnya ekonomi. Maka benarlah kata Rasulullah, kadzal fakru ayyakuna kufron. Yang ketiganya adalah pergaulan bebas.
berkumpulnya laki-laki dengan perempuan, tidak lagi adanya batasan antara laki-laki dan perempuan yang mahram ataupun tidak mahram, itu bisa menyebabkan terjadinya perzinahan. Karena apa? Karena perzinahan itu terjadi karena dua-duanya berkumpul, baik laki-laki ataupun perempuan. Perzinahan tidak akan pernah terjadi jika perempuannya tidak ada. Perzinahan tidak akan pernah bisa terjadi jika laki-lakinya tidak ada. Maka pergaulan bebas yang tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai penyebab terjadinya perzinahan. Yang keempatnya adalah tidak menjaga pandangan, dan yang kelima adalah membuka aurat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absorihinna, jagalah pandangannya. Artinya apa di sini? Yang menjadi penyebab perzinahan salah satunya adalah tidak menjaganya pandangan. Laki-laki tidak menjaga pandangannya kepada perempuan, dan perempuan tidak menjaga pandangannya kepada laki-laki. Wa yafadna furujahunna, dan ini untuk para perempuan agar bisa menjaga furujahunna, kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, dan jangan kau tampakkan perhiasanmu illa ma dhahara minha, kecuali yang biasanya tampak. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya terjadinya perzinahan itu diawali dari tidak pandainya menjaga pandangan. Pandangannya dibiarkan berkeliaran melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keduanya adalah bahwasanya para perempuan-perempuan muslimah tidak mengenakan pakaian muslimah, akan tetapi dia mempertontonkan auratnya. Dia memperlihatkan keindahan-keindahan tubuhnya. Dari sanalah akan terjadi perzinahan. Karena apa? Tidak mungkin ada perzinahan jika perempuan itu menutup auratnya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dengan baik. Yang keenamnya, yang menjadi penyebab terjadinya perzinahan, yaitu khalwat atau berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Bisa melalui pacaran ataupun cuma duduk berduaan dengan lawan jenis yang bukan pacar. Berikutnya bisa dengan narkoba. Dari narkoba hilang kesadaran kemudian terjadi perzinahan. Yang kedelapannya bisa melalui tontonan-tontonan, menonton film-film porno dan lain-lain sebagainya. Yang kesembilannya kurangnya kontrol dari orang tua dan lingkungan sekitar. Itu beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perzinahan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan anak cucu kita dari zina yang menjijikan. Subhanallah, apa yang Bapak sampaikan sungguh luar biasa sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Apa saja sih dampak dari zina, baik di dunia ataupun di akhirat? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Mbak Nusa, pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya dampak daripada zina itu sungguh sangat banyak sekali, tetapi saya coba jelaskan 3 hal saja. 3 hal dampak dari zina baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama adalah menghilangkan wibawa, yang kedua menyebabkan kefakiran, dan yang ketiga mengurangi umur. Bertolak dari Quran surat Al-Furqan ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Orang yang berzina itu akan dikucilkan oleh masyarakat, dan itu sungguh aib yang luar biasa. Itu salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena larangan yang sangat benar-benar dilarang oleh Allah, yaitu zina. Zina itu perbuatan keji yang menjijikan. Makanya dampak di dunianya ketika ada orang berzina, maka dia sungguh menjijikan sekali, hilanglah wibawanya.
untuk bisa bertaubat dari zina, maka bagi pezina yang masih ghairu muhson atau belum pernah menikah, ada hukuman diasingkan selama 1 tahun. Hukuman pengasingan itu dengan tujuan agar dia bisa benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hinanya para pelaku zina tersebut. Bayangkan kalau ada orang yang pernah berzina kemudian didengar oleh seluruh masyarakat di desanya, dia ingin bertobat. Begitu masuk musola, tetangga-tetangganya yang ada di sana pada ngomong, itu ahli zina, itu punya anak juga nikah, itu zina, dan lain-lain. Akhirnya apa? Dia jadi bahan bulian. Dari bahan bulian itu, orang yang pernah berzina akan susah untuk bertobat karena memang benar-benar hina dan dihinakan di sana. Islam mengatur dengan indah, diasingkanlah dia. Ketika diasingkan, dia bisa menjadi orang terhormat dan mudah untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar sekali Pak, saya pernah melihat dan mendengar para tetangga sedang membuli para pelaku zina. Nah itu, makanya kalau ada orang pernah berzina atau kita pernah berzina, na'udzubillahi min dzalik, tidak boleh kita sebar-sebarkan kepada orang lain. Tetapi apa faktanya? Para pemuda zaman sekarang justru malah bangga menceritakan perihal jinahnya kepada jinahnya dengan pacarnya kepada para teman-temannya. Itu anak muda zaman sekarang dan itu hukumnya haram. Menceritakan aib kita, menceritakan perzinahan orang lain, perzinahan kita atau siapapun itu hukumnya haram. Maka ketika ada orang yang sudah pernah berzina, tutup itu. Kepada calon suaminya pun tutup, kepada ayah ibunya pun tutup. Tidak boleh menceritakan, ya ibu saya sudah pernah berzina, nggak boleh, itu harus ditutup. Karena apa? Karena Allah sudah menutup aibnya. Agar apa? Agar mudah untuk bisa bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya dari dampak berzina itu adalah bisa menyebabkan kefakiran atau kemiskinan. Kita lihat lagi kepada Quran surat Al-Furqan ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asamah. Kita lihat di sana. Ada 3 larangan: tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh membunuh tanpa sebab. Membunuh tanpa sebab di sini juga bisa diartikan aborsi atau bisa juga diartikan membunuh orang. Yang ketiganya adalah wala yaznun, dan jangan engkau berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan bagi orang yang melakukan 3 hal atau salah satunya itu, baginya kehidupan yang sempit. Ini yalqa asama juga bisa kita terjemahkan dengan kata kehidupan yang sempit. Artinya kita kembali kepada kisah awal tadi. Bahwasanya kalau kita atau siapapun yang pernah berzina, maka pintu rizkinya itu akan patah, akan terkunci. Satu contoh, misalkan ada suatu ruangan, anggap di dalam ruangan itu adalah rezeki kita. Kemudian pernah melakukan perzinahan, kita masukkan kunci yang bukan kepada gemboknya atau kunci yang tidak pada pintunya sendiri. Kita paksain dibuka, kotak, ternyata zina tuh. Begitu zina kita paksakan, pintu gak kebuka tapi kunci malah patah. Ketika kunci itu menjadi patah, pintunya tidak akan pernah bisa terbuka. Artinya kalaupun Allah sudah memberikan rezeki kepada kita yang sangat banyak, tapi kuncinya patah, tetap rezeki itu ada di dalam. Baru bisa kita buka pintunya dan rezeki kita mengalir lagi kalau sudah bertobat. Beresin itu kuncinya. Selama kuncinya belum dibereskan, pintu nggak akan bisa kebuka atau diganti. Artinya apa itu? Taubat dengan taubatan nasuha. Di sana itu pentingnya ada hukuman pengasingan selama 1 tahun. Ketika ada orang pernah berzina, tetapi zinahnya itu masih zina ghairu muhson. Kalau zina muhson, pancung atau dirajam, kubur setengah dada, kemudian lemparin pakai batu sampai meninggal dunia. Dan itu juga fungsinya kalau ada orang yang berzina, tutup aibnya. Jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Kepada orang tua tidak boleh diceritakan perihal zina.
kepada tetangga, apalagi kepada teman itu dilarang. Meskipun kepada calon suami sendiri tidak boleh kita ceritakan, bahkan pada suami atau istri pun sendiri tidak boleh diceritakan. Dampak dari perzinahan yang ketiga adalah bisa menyebabkan pengurangan umur atau umur kita berkurang. Kenapa? Berzina itu tidak steril. Kadang orang yang terbiasa berzina, baik itu dengan pacarnya, baik itu dengan temannya, baik itu dengan tetangganya, baik itu dengan pelacur, itu bisa jadi nanti dia terkena penyakit. Dan salah satu penyakitnya adalah HIV atau AIDS yang sampai hari ini belum ada obatnya. Sakit-sakitan terus itu. Dan orang yang sakit-sakitan itu logikanya itu bisa akan mengurangi umurnya. Karena apa? Sakit kemudian bisa cepat meninggal dunia. Itu 3 contoh saja, contoh kecil dampak daripada berzina di dunia. Kemudian dampak di akhiratnya apa? Dampak di akhirat yang pertama mendapatkan murka Allah. Yang kedua bisa jadi bukan bisa jadi malah, ini pasti mendapatkan hisab yang jelek. Yang ketiga mendapatkan siksa dari Allah di neraka. Itu 3 hal dampak daripada berzina. Kita perhatikan di ayat 69 dari Quran surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yahlud fihi muhana. Dan kelak di hari akhir Allah akan melipat gandakan siksaan bagi orang-orang yang melakukan 3 hal itu: syirik, membunuh tanpa sebab, dan berzina. Wa yahlud fihi, dan mereka kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ila man taba wa amana, ila man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlindung dari buruknya zina, dari terjatuh ke dalam lembah perzinahan. Lalu bagaimana cara kita agar dapat menghindari zina, Pak? Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Caranya bagaimana? Kita semakin mendekat kepada Allah, semakin banyak beribadah, semakin banyak sholatnya, semakin banyak puasanya. Itu bisa jadi cara kita untuk menghindari perbuatan keji seperti pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang berikutnya bisa dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat baik dari orang tua. Karena apa? Karena orang tua tidak mungkin ingin anaknya terjerumus ke dalam lembah zina. Yang berikutnya yaitu dengan cara kita coba berpikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan. Setelah kita tahu tentang bahayanya zina, kemudian dampaknya zina baik itu di dunia atau di akhirat, maka kita seharusnya memikirkan terlebih dahulu ketika kita ingin berbuat zina. Pikirkan itu, bagaimana nanti setelah kita berbuat zina, anaknya tidak diakui, pokoknya banyak dampak negatif yang sudah disampaikan tadi. Yang berikutnya adalah berhati-hati memilih teman. Kenapa? Karena teman nanti yang akan membawa kita kepada kebaikan atau kepada keburukan. Contohnya kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, kita kebagian asapnya. Dan yang kelima, kita berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam serta menahan pandangan. Kenapa? Karena terjadinya perzinahan, terjadinya pemerkosaan itu biasanya dari pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Orang yang memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam dan menjaga pandangannya tidak akan mungkin diperkosa oleh orang lain. Tidak mungkin juga bisa berzina kalau tidak
Tapi kalau yang pakaiannya terbuka, itu bisa jadi korban dari perzinahan. Maka berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam dan tahan pandangan. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 31 dan 30. Terima kasih Pak atas penjelasannya, sungguh sangat luar biasa sekali. Dan semoga Allah menjaga kita dari gunanya terjerembab ke dalam lembah kehinaan daripada perbuatan zina. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.